Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 9 akan menunjukkan bagaimana sih caranya penggunaan dari media IT yang telah kami buat. Nah, di sini adalah tampilan awalnya. Kelompok kami mengambil materi transformasi pada kelas 9 semester 2. Nah, di tampilan awal ini terdapat tombol play. Jika dipencet nanti akan menampilkan tampilan berikutnya. Dan juga di sini juga terdapat tombol petunjuk. Jika dipencet nantinya akan menampilkan beberapa petunjuk penggunaan dari media IT yang telah kami buat. Saya mulai dari tombol petunjuk. Nah, di sini adalah tampilan dari petunjuk penggunaan. Yang pertama, tampilan awal terdapat tombol I. Jika dipencet akan muncul petunjuk penggunaan. Nah, ini adalah tampilan dari petunjuk penggunaannya. Yang kedua, jika ingin kembali pada tampilan sebelumnya, bisa pencet tombol panah kiri. Yang ketiga, pada tampilan awal juga terdapat tombol play yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jika diklik akan melanjutkan tampilan berikutnya berupa informasi media ini. Yang keempat, pada tampilan informasi terdapat tombol panah kanan untuk melanjutkan tampilan berikutnya, yaitu terdapat tujuan apersepsi dan materi. Yang kelima, pencet tombol tujuan maka akan muncul tujuan materi yang akan diajarkan dari media ini. Yang keenam, pencet tombol apersepsi akan muncul penjelasan apersepsi untuk mengetahui mana sih sumbu X dan mana sumbu Y. Dapat menekan tombol panah kanan pada keyboard. Nah, untuk melanjutkan bagian selanjutnya, pencet tombol panah kanan pada tampilan. Yang ketujuh, untuk mengetahui posisi titik A, dapat menekan tombol panah kanan pada keyboard untuk mempermudah menghitung. Dan untuk memastikan jawaban tepat atau tidaknya, bisa pencet tombol tanda tanya pada tampilan. Lakukan hal yang sama untuk posisi pada titik B. Yang kedelapan, pencet tombol materi maka akan muncul materi transformasi geometri meliputi translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Yang kesembilan, pencet tombol translasi maka akan muncul penjelasan materi translasi. Untuk mengoperasikan gambar segitiga di bidang koordinat yang menunjukkan translasi, maka dapat dipencet pada bagian segitiga maka akan bergeser. Yang ke-10, untuk analisis hasil translasi, kalian dapat pencet atau klik gambar lumba-lumba dan dapat untuk mengetahui rumusnya, rumus translasi, dapat klik tombol rumus umum. Selanjutnya yang ke-11, pada tampilan translasi juga terdapat tombol contoh soal, maka akan muncul contoh soal dari materi tersebut dan juga terdapat tombol latihan soal, maka akan muncul beberapa latihan soal dari materi tersebut. Yang ke-12, pencet tombol refleksi maka akan muncul penjelasan materi refleksi dari berbagai arah materi yang ingin kamu lihat. Misalnya, terhadap sumbu X, untuk mengoperasikan gambar atau titik di bidang koordinat yang menunjukkan refleksi sumbu X dapat dipencet pada tulisan terhadap sumbu X, maka akan bergeser. Lakukan hal yang sama untuk materi refleksi dengan arah yang lainnya. Selanjutnya, yang ke-13, untuk analisis hasil refleksi, kalian dapat pencet atau klik gambar lumba-lumba. Dan untuk mengetahui rumusnya, kalian dapat pencet tombol rumus umum. Yang ke-14, pada tampilan refleksi juga terdapat contoh soal dan latihan soal seperti yang pada translasi tadi. Yang ke-15, lakukan langkah 12-14 dengan cara yang sama untuk mengoperasikan materi yang lainnya, yaitu dilatasi dan rotasi. Di sini juga terdapat tombol home, di mana tombol home ini kalau dipencet itu akan
menampilkan pada tampilan awal. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Selanjutnya, saya akan memencet pada tombol play. Dan di sini ada informasi terkait materi yang telah kelompok kami ambil, dan juga ada identitas kelompok kami, dan juga ada dosen pengampu pada mata kuliah media pembelajaran. Nah, untuk materinya yaitu transformasi kelas 9 semester 2. Untuk dosen pengampu pada mata kuliah media pembelajaran yaitu Ibu Susana, dan juga ada anggota kelompok kami yaitu kelompok 9. Yang pertama ada Ahmad Jidan Maulana dengan NIM 3 digit terakhir 003, dan juga ada saya Ramadita Serdani Kuswara dengan 3 digit terakhir 044, dan juga ada Nadia Ayu Hanifah dengan 3 digit terakhir 074. Ya, selanjutnya ada tampilan apersepsi materi dan tujuan. Saya mulai dari tujuan terlebih dahulu. Nah, pada tujuan media ini untuk mengajarkan konsep dasar dan jenis-jenis transformasi geometri seperti translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, serta menentukan hasil transformasi bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Nah, selanjutnya pada apersepsi. Nah, persepsi ini adalah koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek atau titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut koordinat X dan Y dari titik tersebut. Nah, ini adalah warna merah sumbu X dan warna oranye adalah sumbu Y. Selanjutnya, di sini kita disuruh menentukan berapa sih titik A ini, posisi titik A ini berapa. Nah, ini misalnya Z adalah X, Y, jadi yang dihitung adalah X-nya dulu, baru Y-nya. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kalian bisa pencet tombol panah kanan pada keyboard. Nah, di sini yang warna merah itu adalah sumbu X-nya dan warna ungu adalah sumbu Y-nya. Nah, pada sumbu X-nya terdapat 1, 2, 3, dan pada sumbu Y terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pada posisi titik A ini yaitu 3,6. Kita cek apakah benar. Ya, benar, adalah 3,6. Dan untuk menentukan titik B ini caranya sama dengan yang sebelumnya tadi untuk menentukan titik A. Nah, kita bisa pencet tombol panah kanan pada keyboard. Lalu di sini X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan Y-nya ada 1, 2. Jadi sesuai ini Z, X, Y, X-nya adalah 5 dan Y-nya 2, maka hasilnya adalah 5,2. Ya, benar. Nah, selanjutnya pada materi. Pada materi ini kalau dipencet maka akan muncul beberapa materi dari transformasi, yaitu translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Pada materi ini akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya masuk ke materi transformasi. Bisa klik di sini. Nah, materi transformasi itu yang pertama ada translasi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang terakhir ada dilatasi. Nah, di sini bisa dibuka untuk yang translasi atau bisa juga disebut dengan pergeseran. Di sini ada tombol translasi, bisa diklik. Nah, di sini segitiganya akan bergeser. Kemudian di sini muncul lumba-lumba bertuliskan, "Hai, ayo klik aku untuk analisis hasil translasinya." Bisa diklik. Kemudian muncul tabel hasil dari analisis pergeseran segitiga ini tadi. Misalnya saja ambil titik B. Titik B ini kan titik awalnya 5,1. Kemudian dia ketika ditranslasikan bergeser menjadi di titik negatif 1,2. Nah, ini ditranslasikan terhadap negatif 6,1. Jadi bergeser ke kiri sebanyak 6 satuan dan bergeser ke atas sebanyak 1 satuan. Nah, di bawah tabel ini tadi muncul tombol rumus umum.
ini bisa diklik. Nah, dari hasil analisis tabel ini bisa generalisasikan atau disimbolkan menjadi rumusnya seperti ini. Nah, di translasi ini ada contoh soal dan juga latihan soal. Contoh soal terdapat dua nomor dan juga latihan soal ada 2 nomor. Contoh soal ketika dibuka seperti ini. Di sini siswa bisa mencoba dulu mengerjakan sampai nanti dia bisa membuka jawabannya seperti ini. Jadi bisa mencocokkan dengan yang sudah ia kerjakan sebelumnya. Di sini ada tombol next untuk contoh soal yang kedua. Di sini cara pengoperasiannya sama, kemudian klik jawaban. Nah, seperti ini. Kemudian yang latihan soal ini nomor 1. Nah, ketika menjawab benar bisa membuka ke penjelasan. Di sini ada gambar tombol buku ini. Ini isinya penjelasan dari jawaban soal tersebut seperti ini. Kemudian bisa next ke latihan soal nomor 2. Nah, seperti ini. Ini bisa dijawab. Nah, ketika salah dia tidak bisa next ke soal berikutnya. Seperti itu. Nah, di sini benar. Ketika benar, ini bisa lihat penjelasan seperti tadi atau next. Nah, next ini dia masuk ke materi berikutnya karena tadi di nomor soal yang kedua. Jadi nomor soal yang terakhir untuk translasi. Kemudian di sini ada refleksi. Refleksi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang pertama terhadap sumbu X. Bisa diklik dan dioperasikan sama seperti sebelumnya, seperti ini. Klik lumba-lumbanya, muncul tabel, dianalisis, dan disimbolkan ke rumus. Kemudian untuk terhadap sumbu Y masih sama seperti ini. Ya, seperti ini ke rumus umum. Sama juga terhadap titik 0,0 seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya terhadap garis Y sama dengan X. Jadi di sini ada garis. Nah, kemudian direfleksikan. Refleksi ini sama saja dengan pencerminan ya. Nah, seperti ini. Dan rumusnya seperti ini. Kemudian untuk Y sama dengan min X. Garisnya sudah ada, sudah tersedia. Nah, seperti itu. Kemudian muncul tabel dan dianalisis. Kemudian terhadap garis Y sama dengan K. Nah, di sini nilai K-nya yaitu adalah 1. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir terhadap garis Y sama dengan H. Garis Y sama dengan H seperti ini ya. Nah, di sini nilai H-nya yaitu 1. Oke, seperti ini. Kemudian diklik, muncul tabel sama seperti sebelumnya, kemudian disimbolkan ke rumus seperti ini. Di sini juga ada contoh soal dan latihan soal, sama seperti yang translasi tadi, contoh soal berjumlah 2 soal dan latihan soal berjumlah 2 soal. Di sini contoh soal sama seperti sebelumnya, cara mengoperasikannya seperti ini, kemudian next. Untuk yang kedua seperti ini. Setelah mempelajari contoh soal, bisa ke latihan soal. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan jawab salah. Jadi dia tidak bisa next ke soal berikutnya. Jadi harus ke home untuk mempelajari ulang materinya atau kembali mengerjakan, mencoba mengerjakan kembali. Seperti itu. Nah, ketika jawabannya benar, di sini ada penjelasan seperti tadi, atau bisa langsung next. Ini coba next. Nah, kemudian di latihan soal yang kedua, ini latihan yang terakhir untuk refleksi. Soalnya, nah di sini menjawab benar. Ketika diklik next, dia akan ke
submateri berikutnya, yaitu materi rotasi seperti ini. Untuk materi rotasi dan dilatasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk materi selanjutnya itu ada rotasi ya. Langsung bisa kita klik. Nah, untuk rotasi ini ada searah jarum jam dan berlawan arah jarum jam. Kita bisa klik untuk searah jarum jam dulu. Di sini ada beberapa rotasi, itu ada 4 rotasi, 90 sampai 360. Ini dibagi 4. Terus 90 ya, 90, 80, 70, dan 360. Kita coba misalnya 90. Nah, ini setelah muncul A aksen, B aksen, dan C aksennya, nanti kita bisa analisis seperti ini. Nah, setelah kita analisis, kita akan mengetahui kalau misal dari tabelnya ini untuk rumus umumnya bagaimana. Ini kan dari ini ya, misalnya ini dari B X, Y-nya kan 5,1. Jadi 1,5. Jadi kan nanti ini si B aksennya itu berarti Y, min X. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa coba untuk yang lainnya, rotasi yang lainnya, misalnya 180. Nah, kita klik seperti ini ya. Kita lihat untuk titik-titiknya. Nah, ini 2,1 menjadi min 2, min 1. 6,2 min 6, min 2. Nah, setelah seperti ini, kita lihat berarti ini kayaknya dari X, Y menjadi min X, min Y untuk si titik bayangannya. Tidak seperti ini. Nah, untuk 260 juga sama, 360 juga sama, 270 ini juga sama. Nah, pergerakannya seperti itu. Seperti ini ya untuk analisisnya, untuk semuanya juga sama. Nah, setelah kita mengetahui untuk searah jarum jam, kita bisa lihat yang berlawan arah jarum jam. 90. Nah, seperti ini 90 kan ke sana berlawan arah. Nah, ini dari analisisnya dari 2,1 ini kan 2 X, Y kan 2,1 ini 1, min 1,2 seperti ini. Jadi inti untuk rumusnya min Y, X untuk si titik bayangannya di rotasi 90 berlawan arah jarum jam. Ini juga sama, 360 sama 190 itu juga sama untuk berlawanan arah dan searahnya itu mempunyai rumus umum yang sama. Nah, 270 juga sama. Nanti setelah materinya diklik semuanya, maka nanti kita bisa lihat contoh soalnya. Seperti ini contoh soalnya, kita bisa tahu jawabannya ini. Dan bisa kita klik lagi untuk contoh soal yang lain. Mengetahui jawabannya dan rumus-rumusnya, ini untuk hasilnya. Nah, setelah kita lihat contoh soal, bisa kita coba tuliskan soal. Nah, dan soalnya ini nanti kita ada soalnya. Lalu nanti di sini bisa kita pilih jawabannya. Misalnya ini. Nah, kalau salah nanti bisa kita ulangi lagi. Ini kita ulangi lagi. Nah, kalau misalnya benar nanti ada menu buku yang kita bisa melalui bagaimana penyelesaiannya. Misal ini penyelesaiannya. Nah, jadi kita tahu rumusnya dan kita tahu penyelesaiannya. Kita bisa next. Nah, kalau misalnya kita pilih ini kayaknya salah. Aduh, nggak salah. Nah, nanti aja nanti di sini. Ini kan kalau dilatasi. Nanti kalau misalnya kita benar semua latihan soalnya, kita bisa next ke materi, yaitu materi dilatasi. Nah, untuk materi dilatasi di sini di pusat 0,0 kita bisa klik untuk mengetahui transformasinya. Ya, bentar. Oke, ini di pusat 0,0. Nah, di sini menjadi B aksen, A aksen, C aksen. Nah, ini bagaimana kok bisa si titik-titiknya berpindah. Nah, di sini nanti di awalnya berapa, bayangannya berapa, dengan skalar si dilatasinya itu berapa. Nah, seperti ini kita bisa melihat rumus umumnya untuk dilatasi di pusat 0,0. Ini Kx sama Ky untuk si bayangan titik bayangannya. Nah, kita bisa lihat juga yang titik pusat A, B. Ini seperti ini. A, B, jalan titik pusatnya seperti ini. Sana ke sana. Dan ini kan A, B. Ini sih titik-titik yang akan dilatasikan A, B, C. Kita bisa klik analisisnya seperti ini. Lalu kita bisa lihat rumus umumnya seperti ini.
Nah, saya kita mengetahui untuk si materinya kita bisa lihat untuk soalnya, bagaimana soalnya sih. Nah, seperti ini soalnya, kita bisa lihat jawabannya, untuk kita juga bisa next. Nah, kita bisa jawabannya. Nah, kita bisa ke latihan soal juga. Dan soal ini misal kita pakai ini, nah ini salah, kita bisa kembali lagi kayak tadi ataupun home, buat ke materi, lihat lagi materinya. Nah kalau misal ini kita misal ini ya ini benar, kita bisa next langsung tanpa melihat penyelesaiannya. Jadi ada beberapa opsi. Nah seperti ini juga. Nah kalau memang sudah benar semuanya, kita kembali ke transformasi, dan untuk materi ataupun media IT untuk transformasi itu sudah selesai. Dan mungkin dari materi dari kelompok kami juga sudah menyelesaikan untuk transformasi, untuk materi transformasi di media IT. Mungkin sekian ya.